Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas F. Di sini kami akan mengobrol tentang caring dan curing. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Eka Putri dengan akhiran NIM 102 sebagai perawat IGD. Perkenalkan, saya Ladifa Fernanda dengan akhiran NIM 101. Di sini saya sebagai perawat Bangsal. Perkenalkan, saya adalah Deni Saputri Siregar dengan akhiran NIM 109 sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Syifa Nwezati dengan akhiran NIM 108. Di sini saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Nabila dengan akhiran NIM 105. Di sini saya sebagai ibu keluarga. Saksikan roleplay kami. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kasusnya. Seorang remaja berinisial C berusia 19 tahun didiagnosa kanker payudara stadium 1 pada 3 tahun lalu di Siloam Hospital. Semenjak saat itu, Nona C rutin melakukan kemoterapi 1 kali setiap minggunya, bahkan rambutnya mulai rontok akibat kanker yang dideritanya. Namun, di tengah-tengah pengobatan, kondisi keuangan keluarga Nona C memburuk, sehingga Nona C berhenti melakukan kemoterapi dan beralih mengkonsumsi obat-obat herbal. Setelah 3 tahun berlalu, Nona C kembali dilarikan ke IGD karena kondisinya yang semakin memburuk. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, dokter menyampaikan bahwa kondisi kanker yang diderita pasien telah sampai pada stadium 4. Pasien memerlukan penanganan lebih lanjut dan melakukan rawat inap. Pada awalnya, keluarga pasien sangat sedih dan kebingungan dalam membayar biaya rumah sakit untuk membayar pengobatan Nona C nantinya. Namun, dengan bantuan perawat yang pernah menangani Nona C di IGD, pasien Nona C mendapat bantuan dana dari rumah sakit. Akhirnya, Nona C pun dapat fokus pada perawatan tanpa memikirkan biaya. Sepanjang masa perawatan, ia menyaksikan teman-teman seperjuangan di rumah sakit pergi lebih dulu meninggal, dan karena hal itu membuat Nona C putus asa. Ia merasa jika teman-temannya yang memiliki tingkat stadiumnya lebih rendah daripada dirinya saja tidak dapat terselamatkan, apalagi dirinya sudah berada pada stadium 4. Ia putus asa dengan kondisinya sekarang dan terus berkata ingin menyerah kepada perawat. Skenarionya, pada pagi hari yang berawan, terlihat seorang perawat yang tengah bersiap-siap untuk pulang sehabis masa shift malamnya berakhir. Perawat IGD yang bertugas tersebut sedang mengisi data-data pasien untuk dijadikan laporan. Di tengah-tengah itu, ponsel sang perawat berbunyi. Muncul satu notification dari ponsel milik pribadinya. Teman sejawatnya menghubunginya melalui pesan pribadi. Perawat tersebut mengabari bahwa ia akan sedikit telat dan meminta teman sejawatnya itu untuk menggantikannya sebentar. Tiba-tiba, datang seorang ibu yang membawa anaknya masuk ke ruang IGD dengan kursi roda. Terlihat raut wajah sang ibu sangat panik dan khawatir terhadap kondisi sang anak. Perawat IGD yang tadinya sedang asik mengisi data pasien dengan sigap menghampiri pasien yang datang bersama ibunya tersebut. Akhirnya udah mau kelar aja nih kerjaan. Capek banget, dari semalam belum tidur. Rapi-rapi dulu kali ya. Telat mulu kerjaannya. Data pasien udah lengkap, tinggal diserahin. Saya pingsan sus tadi pas makan. Baik, ibu tenang sebentar ya. Ibu, apakah anaknya punya riwayat penyakit kronis? Iya, sus. 3 tahun yang lalu anak saya didiagnosa kena kanker payudara. Oh, baik, kalau begitu ibu silakan mengisi administrasi dulu ya di depan. Silakan. Sebentar, saya ambil uangnya dulu. Sang ibu pun pergi ke meja administrasi untuk mengisi data riwayat pasien. Dari kasih Ini ya laporan pasien. pasien atas nama Nona C. Baik, ibu ada KTP atau SPDI?
Bu, tunggu sebentar ya, mau diproses dulu. Sehabis pemeriksaan tanda-tanda vital oleh perawat, pasien pun menjalani ronsen dan CT scan, lalu ditemukan sel kanker yang awalnya berpusat di payudara pasien telah menyebar hingga organ lain. Dokter spesialis onkologi pun melakukan pemeriksaan lanjutan kepada pasien. Tak disangka kondisi sel kanker yang pada tubuh pasien itu ternyata memang sudah sangat buruk. Melalui pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan dokter spesialis onkologi, pasien dinyatakan telah sampai pada stadium 4. Dokter lalu memberitahu kondisi terkini pasien kepada keluarga pasien, yaitu ibu pasien. Setelah pertemuan dengan dokter spesialis onkologi, ibu pasien keluar dari ruangan dengan wajah yang sedih murung. Saat sedang berjalan di koridor rumah sakit, ia berpapasan dengan perawat IGD yang saat itu membantu memeriksa sang anak. Selamat pagi, Bu. Oh, pagi sus. Ibu kenapa kok kelihatannya lemes banget? Jadi saya baru dapat kunjungan dari dokter mengenai kondisi anak saya. Bagaimana kondisi anak Ibu? Anak saya didiagnosa kanker payudara stadium 4 sus. Dosa apa yang saya perbuat hingga anak saya kena getahnya? Kasihan sekali anak saya sus. Dia didiagnosa kanker payudara dari 3 tahun yang lalu. Dia harus berhenti pengobatan karena saya tidak punya uang lagi. Dia hanya saya beri obat herbal, tapi alih-alih sembuh dia malah tambah sakit begini. Keadaan dia semakin parah. Saya juga khawatir dengan kondisi anak saya. Cuman ya gimana lagi? Saya juga berpikir apakah anak saya masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup lebih lama sih. Ibu yang sabar ya Bu, tenaga medis di sini akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan penyakit anak Ibu. Yang terpenting sekarang adalah Ibu beserta keluarga harus tetap semangat untuk menjalani pengobatan anak Ibu. Saya pusing juga sus, saya tidak tahu lagi ke depannya kayak gimana. Saya tidak punya biaya lagi untuk pengobatan anak saya. Uang yang kami punya semua udah habis 3 tahun yang lalu pas ya anak saya di kemo. Saya juga sudah menjual barang-barang berharga saya untuk kemoterapi anak saya dulu. Sekarang saya tidak tahu harus mendapatkan uang dari mana lagi sus. Ibu jangan khawatir untuk masalah biaya. Kebetulan rumah sakit kami sedang bekerja sama dengan donatur yang menyediakan bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu. Bantuan dana sus, apakah benar? Benar Ibu, untuk informasi lebih lanjut lagi, Ibu nanti saya antar ke ruang administrasi untuk mengurus dananya ya. Terima kasih ya sus, suster baik banget. Semoga suster juga bisa mengobati orang lain. Sama-sama Bu. Mari saya antar ke ruang administrasi. Perawat dan ibu pun segera menuju ruang administrasi untuk mengurus bantuan dana. Ibu pasien sangat lega sekali karena beban yang dipikulnya berkurang. Sekarang, ia hanya perlu fokus pada pengobatan dan penyembuhan Nonase. Nonase pun dipindahkan ke Bangsal dan mendapatkan perawatan intensif dan kemoterapi. Ia menjalani masa pengobatannya di rumah sakit dengan optimisme. Ia selalu beranggapan bahwa dengan berpikir positif, maka penyakit yang dideritanya akan berangsur membaik. Seluruh tenaga medis yang berperan dalam pengobatan Nonase melakukan semaksimal mungkin demi kesehatan Nonase. Selama di rumah sakit, ia mendapatkan beberapa teman yang memiliki nasib yang sama sepertinya, sama-sama berjuang untuk melawan kanker. Namun, seiring berjalannya waktu, satu persatu temannya meninggal karena kanker yang diderita dan menyisakan kesedihan yang di dalam bagi Nonase. Bahkan beberapa teman Nonase yang telah gugur mempunyai tingkat stadium yang lebih rendah dari Nonase. Hal ini membuatnya terpuruk dan putus asa dengan kondisinya yang saat ini. Ia merasa ingin menyerah pada hidupnya. Di sisi lain, perawat F, perawat yang bertugas di Bangsal tempat Nonase berada, merasakan perubahan perilaku Nonase yang awalnya seseorang yang ceria dan optimis, menjadi pendiam dan seperti tidak ada semangat hidup. Perawat F berusaha mencari tahu alasan mengapa Nonase berubah dan berusaha mengembalikan Nonase yang seperti semula. Loh, Nonase belum tidur? Ini kan udah larut malam. Enggak sus, saya nggak bisa tidur. Gak bisa tidur, kenapa? Lagi ada dipikirin ya? Saya kemarin habis nonton serial petualangan, tepatnya di pantai. Tempat favorit saya sus. Sebelum saya
janji deh, kalau Nona Nasi udah sembuh, saya akan ajak Nona Nasi jalan-jalan ke pantai yang bagus banget. Nanti kita ajak Ibu Nona Nasi juga ya. Yang terpenting sekarang Nona Nasi tetap semangat dan jangan mikirin hal-hal yang buruk agar Nona Nasi bisa cepat sembuh. Wah, serius aja sus. Makasih sus. Iya. Udah, sekarang kamu istirahat ya. Saya izin kembali ke station ya. Selamat malam. Hari ini Nona C memiliki jadwal kemoterapi. Perawat F mendatangi kamar inap Nona C untuk menjemput Nona C dan mendapati Nona C sedang duduk di tempat tidur dengan tatapan kosong. Kok lesu banget sih, gak semangat kayak biasanya? Iya sus, saya sudah merasa tidak punya harapan untuk sembuh lagi. Teman-teman saya yang bahkan penyakitnya sudah tidak separah saya saja tidak bisa diselamatkan. Apalagi saya, kanker stadium 4. Apa saya masih bisa sembuh dan beraktivitas seperti semula, sedangkan teman-teman saya saja udah tidak bisa diselamatkan lagi. Nona C, kita itu nggak boleh putus asa. Perawatan medis kan juga udah dilakukan demi kesembuhan Nona C. Nona C harus percaya dan serahkan semuanya kepada Allah. Terus berdoa serta memohon demi kesembuhan Nona C. Nona C juga harus percaya kalau Allah akan memberikan yang terbaik bagi jalan hidup kita semua. Tapi sus, saya khawatir saya tidak bisa sembuh dan beraktivitas seperti biasa lagi. Saya juga khawatir, kasihan juga sama ibu saya terus menerus berdoa untuk kesembuhan saya. Nona C, tenang aja. Dokter, perawat, serta semua tenaga medis di rumah sakit ini akan mengupayakan semaksimal mungkin demi kesembuhan pasien-pasien di sini, termasuk dengan Nona C. Yang terpenting sekarang, Nona C fokus pada pengobatan serta perawatan seperti kemoterapi yang akan kita lakukan pada hari ini. Dan Nona C jangan stres ya, agar nanti kemoterapinya berjalan dengan baik dan lancar, sehingga keadaan Nona C akan berangsur-angsur lebih baik. Dan juga Nona C jangan menyerah ya, karena banyak orang-orang di sekitar Nona C yang mengharapkan kesembuhan Nona C. Nanti sebelum kemoterapi, Nona C jangan lupa berdoa ya. Terima kasih sus sudah mau menenangkan dan memberikan saya semangat. Saya janji akan terus semangat dalam menjalani pengobatan ini. Terima kasih juga untuk merawat saya dalam keadaan kondisi saya yang lemah dan tidak bisa melakukan apapun seperti ini. Iya, sekarang kita langsung ke ruang kemoterapi ya. Saya bantu. Oke? Banget. Perawat dan Nona C pun segera menuju ruang kemoterapi. Kegelisahan di hati Nona C pun mereda. Betul apa kata perawat, ia hanya perlu fokus pada kemoterapinya dan tidak boleh stres. Masalah seberapa lama ia akan bertahan di dunia ini, biarkan dia serahkan saja kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Penerapan konsep caring menurut John Watson. Dari dialog percakapan di atas, perawat telah menerapkan pengertian 10 karatif faktor dalam caring menurut John Watson. Hal ini dibuktikan dengan yang pertama, membentuk sistem nilai humanistik dan altruistik. Perawat IGD yang seharusnya pulang dan beristirahat karena jadwal shift malam yang telah berakhir, lebih memilih untuk membantu seorang pasien remaja yang datang dengan kondisi tidak sadarkan diri bersama ibunya ke IGD. Yang kedua, menanamkan keyakinan dan harapan. Perawat IGD tidak sengaja bertemu dengan ibu dari pasien yang ia tangani beberapa waktu yang lalu. Kemudian, ibu pasien mulai bercerita tentang kekhawatirannya, tentang kondisi anaknya dan juga biaya pengobatan anaknya. Dengan rasa penuh empati, perawat IGD tersebut menenangkan ibu pasien dan meyakinkan bahwa tenaga medis yang ada di rumah sakit akan berusaha semaksimal mungkin demi kesehatan pasien. Perawat IGD juga memberikan informasi terkait bantuan dana yang mana akan sangat meringankan kekhawatiran dan beban dari ibu pasien.
Yang B, perawat bangsal menyadari tentang perubahan sikap pasien non-AC yang mana sedang putus asa dan ingin menyerah terhadap hidupnya. Dengan penuh empati, perawat bangsal tersebut memberi kata-kata motivasi yang membuat non-AC bangkit dari keterpurukannya. Yang ketiga, mengembangkan sensitivitas untuk diri sendiri dan orang lain. Perawat IGD yang mendengarkan dengan seksama curhatan ibu pasien dan menunjukkan rasa empati terhadap apa yang dirasakan ibu pasien. Yang B, perawat bangsal yang menyadari perubahan sikap pasien non-AC dan mendengarkan keluh kesah yang melatar belakangi perubahan sikap dari pasien. Yang keempat, membina hubungan saling percaya dan saling membantu. Perawat IGD yang menyarankan agar ibu pasien mempercayai tenaga medis rumah sakit dan atas kesehatan pasien, dan juga perawat IGD yang memberitahu informasi bantuan dana guna meringankan beban biaya pasien. Yang kelima, meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif. Perawat IGD yang menerima perasaan lebih dari ibu pasien dengan rasa empati. Yang B, perawat bangsal yang menerima perasaan putus asa dan terpuruk pasien non-AC yang sudah tidak memiliki semangat hidup. Yang keenam, menggunakan metode pemecahan masalah yang sistematis dalam pengambilan keputusan. Pada saat pasien beserta ibu pasien datang ke IGD, perawat IGD pun dengan cepat dan tanggap melakukan tindakan pemeriksaan terhadap kondisi pasien yang sudah tidak sadarkan diri. Yang ketujuh, meningkatkan proses belajar mengajar interpersonal. Perawat IGD membantu ibu pasien dalam memecahkan permasalahannya, sekaligus mencari alternatif lain dengan memberitahukan informasi bantuan dana yang diberikan rumah sakit kepada keluarga pasien yang membutuhkannya. Yang kedelapan, menyediakan lingkungan yang mendukung, melindungi, atau memperbaiki mental, sosial, kultural, dan spiritual. Perawat bangsal menginginkan pasien yang tidak lupa berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Yang kesembilan, membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Penerapan perilaku kali ini nanti ada di dalam video roleplay. Dan yang terakhir, yang ke-10, mengembangkan faktor kekuatan eksistensial fenomenologis. Perawat IGD yang mendengarkan keluh kesah non-AC dengan baik, memberi tanggapan serta motivasi agar non-AC kembali berpikir positif demi kelancaran pengobatan non-AC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.